Hai everyone, ini gue Faiz. Hari ini gue akan kasih tahu kalian satu software yang unik, menarik, dan juga ringan banget untuk PC atau laptop kalian yang RAM-nya itu cuma 2 GB atau jenis prosesor dan GPU kalian tuh yang masih versi lama. Ini mungkin lebih ringan dari software-software yang udah gue bahas terdahulu ya. Gak usah lama-lama lagi, let's get started. Oke teman-teman, nama softwarenya adalah TuneScale as Movie. Kalian bisa langsung download dari web resminya secara gratis, linknya ada di deskripsi. Dan ini adalah tampilan workspace dari as Movie. Seperti yang kalian lihat, ada tampilan display preview di tengah, ada bagian opsi kontrol di bagian sebelah kanan, dan project panel di sebelah kiri. Dan di bagian bawahnya standar ya teman-teman, ini ada timeline dengan berbagai fitur yang bisa kalian gunakan untuk editing. Oke teman-teman, kita langsung import aja satu file video biar gue bisa nunjukin fungsi apa aja yang ada di S-Movie ini. Untuk cara masukin ke video ke timeline juga caranya gampang ya teman-teman, kalian bisa langsung drag and drop aja seperti ini. Sebelumnya gue mau bilang dulu sama kalian bahwa S-Movie ini punya multi track. Jadi tiap tracknya itu antara satu dan yang lainnya itu dia punya fungsi dan fitur yang sama. Jadi nggak ada istilah lagi picture in picture ya. Di bagian klik kanan teman-teman pilihannya standar ya. Ada cut copy, terus juga ada delete, ada ripple delete. Terus di sini juga ada split, terus juga ada trim, crop, ada rotasi, detach audio teman-teman. Ini bagus ya, ada ini ya. Terus ada speed and duration, lalu ada freeze frame ya, add freeze frame. Lumayan oke dan lumayan lengkap untuk software seringan ini. Terus di bagian atas teman-teman ini standar ya. Ini ada cut ini, lalu ada copy, di sini ada paste, ada delete, di sini ada split untuk motong video ya. Kalian bisa motong video, misalnya kalau mau potong video bisa langsung dari sini teman-teman seperti ini. Terus juga ada untuk ngatur speed, ini sama kayak speed and duration di bagian klik kanan teman-teman ya. Lalu ada fitur cropping ya teman-teman, ya untuk ngezoom atau ngecrop video editing kalian. Lalu di sebelah kanan ini ada advanced edit. Gua nggak paham ini nggak kebuka, ini kenapa ya. Dan ada fitur marker dan juga zoom in out untuk timeline. Untuk di bagian display previewnya teman-teman ada standar, ada play, pause, terus ada fast forward dan previous forward. Dan juga ada pengaturan untuk kualitas display previewnya, ada bagian snapshot, ngatur volume untuk nge-full screen layar dan detach canvas. Oke. Dan di bagian sebelah kanan teman-teman, kalau kita misalnya ngeklik bagian video atau audionya teman-teman, itu ada bagian opsi pilihannya ya. Jadi untuk ngekontrol video yang sudah ada di timeline. Di sini ada flip teman-teman, jadi atas bawah, kiri kanan, terus juga ada opacity, ada juga untuk ngatur rotasi, ada untuk scaling teman-teman. Dan ada juga untuk ngatur posisi bagian kanan kiri. Itu sebenarnya bisa dipindahin pakai pergerakan yang ada di display previewnya ya, kalau untuk pindahin posisi. Terus juga kalau misalnya video kalian tuh ada audio atau ada suaranya, itu kalian di sini bakal nemuin opsi audio yang bisa ngatur volume teman-teman, mau digedein atau mau dikecilin. Terus juga ada pengaturan fade in dan fade out. Jadi untuk bagian awal dan akhir itu ngecil dan gede sendiri. Ada buat ngilangin noise ya di sini. Jadi kalau video kalian tuh ada noise-nya, suaranya ini ada di noise-nya. Dan ada equalizer teman-teman ya. Ada sedikit equalizer di sini, ada pilihannya, ada full bass, full treble, larsal dan lain-lain ya. Jadi kalian ini atau kalian bisa ngatur manual ya, seperti ini ya. Lalu di bagian sebelah kanan yang terakhir tuh ada pengaturan color. Di sini ada pengaturan tone teman-teman, seperti ngatur brightness, oke. Seperti yang kalian lihat ya, ini ada untuk ngatur brightness, terus juga ada buat ngatur saturation seperti ini. So, ada untuk ngatur contrast teman-teman seperti ini, dan ada pengaturan hue ya. Ini untuk merubah warna keseluruhan video ya. Seperti ini teman-teman. Lumayan lengkap dan akan sangat membantu editing video kalian. Lalu di bagian sebelah kiri teman-teman, kalian akan nemuin sudah pasti tempat media kalian ditaruh ya, file-file video yang kalian import. Terus di bagian bawahnya teman-teman ada elemen. Jadi kalian bisa masukin elemen di S-Movie ini. Disediain beberapa background elemen yang bisa kalian gunakan untuk video editing kalian. Terus juga ada stickers teman-teman yang bisa kalian gunakan untuk memperunik video editing kalian ya. Ada banyak banget di sini. Lalu juga ada arrow buat kalian yang seneng banget bikin video tutorial kayak gua. Fungsi panah ini mungkin akan sangat membantu kalian menunjukkan hal-hal atau detail-detail yang penting ya.
Terus di bagian bawahnya teman-teman ada fitur audio. Di sini disediakan juga background music dan juga sound effect yang bisa kalian gunakan untuk video editing kalian ya. Ini ada beberapa sound effect yang menurut gua unik buat kalian yang suka banget ngerjain video-video lucu misalnya ya, kayak gini. Terus juga kayak gini ya, atau suara kamera misalnya. Terus standar ada fitur text teman-teman, ada default text yang bisa kalian gunakan di video editing kalian. Terus juga ada dynamic text, sini pilihan ada banyak ya. Ini text yang sudah mengandung unsur animasi ya, seperti yang kalian lihat ini ya, dia udah ada animasinya di bagian teksnya. Contoh misalnya kalian mau masukin yang ini, tinggal diseret aja seperti ini ya. Nah, dari sini nanti akan muncul opsi seperti ini teman-teman, untuk ngatur teksnya ya, mulai dari ngatur teksnya, lalu fontnya, terus juga ukuran, font, segala macam. Standarnya kalian ketika mengatur teks atau mengatur judul dalam sebuah editing video ya, itu bisa kalian edit di sini, dan bisa langsung kalian posisikan seperti ini. Terserah mau di mana, kalian mau tambahin shadow juga boleh, misalnya tambahin bayangan gitu untuk teksnya juga boleh ya. Terus lanjut di bagian bawahnya teman-teman ada yang namanya filter ya. Ini ada yang namanya filter. Kalian bisa gunakan beberapa filter yang sudah disediakan oleh Chonscape as Movie ini teman-teman, ada banyak dan menurut gua akan sangat membantu kalian yang males nge-grading atau males coloring manual. Dan cara masukinnya agak beda ya. Dia nggak dimasukin ke dalam videonya teman-teman, tapi dia ada track, kalian masukkan ke track sendiri ya. Seperti ini. Contohnya ya. Nah, ini kalian masukkan ke track sendiri. Kalau kalian mau full semua videonya ya tinggal kalian pasin aja ya, tinggal kalian penuhin aja seperti ini. Dan untuk efek filter yang sudah kita masukkan ke track sendiri ini juga ada beberapa pengaturannya ya, mulai dari opacity-nya teman-teman. Terus ada untuk bagian rotasinya seperti ini ya. Sama kayak pengaturan ketika kita milih track bagian video ya, untuk filternya ini sendiri. Terus juga ada scalingnya juga seperti ini teman-teman. Lanjut teman-teman, di bagian bawahnya itu ada transisi ya. Transisi ini penting ya untuk sebuah video editing. Ada banyak pilihan yang bisa kalian gunakan untuk sebagai transisi ya. Contoh kita pakai yang slide track, dan cara masukinnya juga sama seperti video editing yang lain ya. Kalian tinggal drag and drop, seret antara video pertama dan video kedua seperti ini ya. Kalau untuk ngatur durasinya juga bisa tinggal kalian seret aja seperti ini, mau durasinya lebih lama atau lebih pendek. Atau kalian bisa klik di bagian transisinya, lalu atur durasinya di sebelah bagian kontrol panelnya ya. Atau modelnya mau kayak mana, mau lari dari sebelah kanan atau dari video selanjutnya ya. Coba kita lihat dulu ya. Oke, jadi transisinya lumayan smooth lah ya kalau gue bilang. Lanjut lagi di bagian bawahnya ini ada yang namanya animations ya. Ini animation di sini mungkin sama seperti menganimasikan video kalian ya. Contoh gue akan buat yang masukin yang drop bounce. Kalian tinggal drag and drop aja teman-teman. Nah di bagian animasi ini kalian bisa langsung seret ke bagian videonya ya, ke dalam videonya. Jadi bukan ditaruh di track terpisah, tapi langsung masukin ke videonya seperti ini. Oke, jadi ini nanti muncul logo FX di sini. Oke, kita akan masukkan seperti ini. Di videonya akan seperti itu ya. Jadi menambahkan animasi ke dalam klip video yang kalian gunakan ya. Lanjut lagi teman-teman, di bagian bawahnya itu ada yang namanya regional. Regional ini sama aja kayak filter efek ya. Contoh gue akan masukkan ya, ini kan di sebelah sini lah. Gue akan masukkan yang magnify teman-teman seperti ini. Gue akan langsung taruh di bagian track yang terpisah. Untuk bagian regional efek ini dia juga di track terpisah ya, bukan dimasukkan ke dalam videonya seperti ini. Nah jadi dia kayak ngegede ya, untuk ngezoom gitu. Nah seperti ini teman-teman, seperti ini ya, seperti yang kalian lihat. Dan ada beberapa pilihan regional effect seperti mosaic. Mosaic ini seperti yang kalian tahu ya, ini blur kotak-kotak gitu. Dan yang terakhir teman-teman ada yang namanya split screen yang bisa kalian gunakan ketika kalian pengen membuat video split screen ya, beberapa video digabung jadi satu secara collage. Itu tinggal kalian gunakan aja. Contoh mau kalian gunakan yang mana, di sini ada banyak banget pilihan yang bisa kalian gunakan untuk membuat video collage atau split screen video editing kalian. Tinggal kalian gunakan aja, cara gunain juga gampang ya. Kalian tinggal klik aja lalu drag and drop, seret seperti ini dan taruh di track yang terpisah ya, seperti ini teman-teman.
Oke, dari sini langsung kalian masukkan aja beberapa video yang kalian inginkan ya. Misalnya video pertama ya, ini tinggal kalian seret aja seperti ini ke dalam video pertama, dia udah masuk seperti ini. Nah, itu dia udah jalan ya videonya seperti ini. Tinggal kalian scaling atau kalian apain lah. Terus video kedua tinggal kalian masukin aja video lain yang sudah kalian import. Kalau misalnya kalian belum import, kalian bisa klik tanda tambah di sini untuk memasukkan video kalian yang lain, teman-teman. Lalu masukkan video kedua, video ketiga, dan video keempat, seterusnya ya. And that's it, fitur-fitur unggulan atau fitur-fitur yang ada di bagian Chunskate as Movie ini, teman-teman. Fitur terakhir adalah fitur ekspornya yang menurut gue udah lumayan oke ya. Untuk cara ekspornya juga gampang, kalian bisa pilih ekspor yang ada di sebelah sini, teman-teman, atau yang ada di sebelah sini. Oke. Misalnya kita akan ekspor, di sini ada banyak banget pilihan format ya. Saran gue sih pakai ini aja ya, misalnya HDMP4 atau MP4. Oke. Tinggal kasih nama, mau di save-nya kemana. Dan untuk pengaturan settingnya dia memang sederhana ya, ya wajar, namanya juga software yang ringan ya. Ada high quality, small file size, ini nanti bisa menyesuaikan ukurannya sangat-sangat kecil, tapi mungkin sedikit turun ya kualitasnya ya. Atau kalian bisa pilih yang custom ya. Ini mungkin standarnya biasa gue pakai untuk ekspor ya. Nah, ini langsung ukurannya kelihatan, termasuk durasi. Kalau misalnya video ini tinggal kalian udah selesai, kalian bisa langsung ekspor dan tunggu sampai selesai. Oke teman-teman, sebelum gue tutup videonya, Chunskate as Movie lagi ngadain event Celebrate Easter and Win Grand Prize. Ada hadiah yang bisa kalian menangkan, yaitu satu Apple AirPods Pro, terus juga 2 Amazon gift card senilai $200, terus juga 5 lisensinya as Movie yang lifetime, dan 50 lisensinya as Movie yang 3 bulan. Jadi ada beberapa hadiah menarik yang bisa kalian menangkan di event ini. Untuk cara ikutannya juga gampang banget, kalian cukup download dan install aja as Movie-nya, terus buat video menggunakan as Movie ini. Terus share videonya di YouTube menggunakan hashtag Made with as Movie di judul ya. Kalian masukin hashtagnya. Terus tinggal kalian submit aja langsung ke emailnya support@chunskate.com. Caranya gampang banget dan mudah-mudahan kalian bisa menang. And that's it teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu kalian menambah informasi. Don't forget to subscribe, like, and share my video. Make sure to follow my Instagram to keep update. And last from me, thanks for watching. Adios.